Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sinta Dewi dari PGSD 4A akan menyamakan materi tentang RPP yang saya buat, yaitu kelas 4 dengan tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Pahlawanku. Pertama yaitu ada beberapa tokoh peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh, ada Sultan Hasanuddin atau yang mendapat julukan ayam jantan dari timur dari kerajaan Gorontalo Makassar, ada Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya Palembang dan Majapahit Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raja Purnawarman, yaitu yang membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau juga berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Selanjutnya ada Balaputra Dewa. Balaputra Dewa yaitu Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncaknya. Kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur karena peningkatan ekonomi yang diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Salah satu peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang masih tersisa adalah Candi Muara Takus. Di akhir kerajaan Hindu-Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Pada tahun 1319, ia diangkat sebagai patih Kahuripan dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai patih Kediri. Pada tahun 1329, patih Majapahit yang bernama Arya Tadok menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Namun Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu memberhentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Pada itulah Majapahit mencapai keemasannya. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh di masa kerajaan Majapahit. Dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Badai Agung atau prasasti batu tulis, dan beberapa candi diantaranya yaitu Candi Naga. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa, tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Selanjutnya yaitu ada Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi atau dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dan semangka sedumuk batu, senyari bumi ditohi tekan pati. Artinya yaitu sejari kelapa, sejengkal tanah, dan dibela sampai mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.